Tama Renza mencibir, Jakarta penuh dengan informasiku. Aku tidak pernah mendengar bahwa kamu benar-benar mencari istri dan anak perempuan. Aku hanya tahu bahwa kamu datang ke Jakarta dan tinggal di Shangri-La dengan tenang. Temukan kesempatan untuk lebih dekat dengan Ito Yuhiko dari Jepang. Adapun kenapa kamu mencarinya, itu karena izin pengiriman keluarga kamu sudah dicabut dan kamu merugi besar setiap hari. Jadi kamu ingin bekerja sama dengan keluarga Ito untuk diam-diam mengalihkan bisnis pengiriman yang diblokir. Ketika dia tiba di Jepang, apakah aku benar? Zain terdiam beberapa saat dan berkata, ini adalah tugas yang diberikan ayahku padaku. Aku tidak berani melanggar. Tama Renza mencibir, ayo, Zain. Apa yang Ayu katakan barusan benar. Yang benar-benar kamu hargai di matamu adalah posisi kepala keluarga Sucipto. Itu sama sekali bukan cinta untuk anak-anak. Untuk posisi ini, kamu bisa mengorbankan apa saja, termasuk kerabat dekatmu. Zain dengan tegas membantah, tidak. Bukan itu yang kamu katakan. Aku bersedia melakukan apa saja untuk putriku, tetapi aku benar-benar tidak mampu sebelumnya. Aku tidak mampu. Oh, apakah itu? Tama Renza menatapnya dan mencibir. Dia bertanya, Zain, kamu bilang kamu bersedia melakukan apa saja untuk putrimu. Apakah kamu menganggap ini serius? Zain berkata tanpa ragu-ragu, aku bersumpah demi Tuhan. Tama Renza mengangguk dan tersenyum. Aku ingat kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bersedia menggunakan hidupmu untuk menggantikan kehidupan kedua putrimu. Sekaranglah waktunya untuk menguji apakah kamu tulus. Setelah berbicara, dia berbalik dan berkata pada Devano di luar ruangan, pergi, bawa tamu lain ke sini. Devano secara alami tahu bahwa tamu lain yang dia bicarakan adalah Raya Sucipto. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk berkata, baiklah tuan, tunggu sebentar. Kamar Raya tidak jauh dari kamar Lina dan Ayu. Mereka semua berada di area yang sama di lantai eksekutif, tetapi ada selusin kamar di antaranya. Pada saat ini, dia secara alami tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di kamar Ayu Sucipto. Baru-baru ini, dia memanfaatkan waktunya untuk berlatih seni bela diri. Tama Renza secara langsung meningkatkan potensi Ren Veselnya, yang membuat kekuatan dan fondasi seluruh orangnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Jadi dia tidak sabar untuk memanfaatkan fondasi baik yang diletakkan Tama Renza untuk dirinya sendiri dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Saat ini, Raya Sucipto sedang mengenakan pakaian dalam olahraga di ruangan untuk senam pagi, dan tiba-tiba mendengar bel pintu. Tanpa sadar itu pasti Tama Renza, dan berlari ke pintu dengan penuh semangat. Ketika dia hendak membuka pintu, dia mendengar suara Devano di luar pintu, Nona Raya sudah bangun? Tangan Raya yang hendak menyentuh kenop pintu tiba-tiba berhenti, dan bertanya dengan sedikit kecewa, apakah ada yang salah dengan Tuan Devano? Devano berkata dengan sopan, Tuan muda kita ada di sini, dan memiliki beberapa kenalan di ruangan lain. Dia ingin mengundangmu untuk datang ke sana juga. Aku tidak tahu apakah itu nyaman bagimu. Raya mendengar bahwa Tama Renza sedang mencarinya, dan dia sedikit kecewa sekarang. Dia sekarang sangat bersemangat, seperti seorang gadis kecil yang baru saja jatuh cinta. Jadi dia buru-buru berkata, Tuan Devano tolong tunggu sebentar, aku akan mengganti pakaianku. Dan keluar sekarang juga. Setelah berbicara, dia bergegas kembali ke kamar tidur. Meskipun dia ditutupi dengan keringat yang harum, dia tidak peduli untuk mandi. Dia menyekanya dengan cepat dan mengganti pakaiannya. Sebelum dia keluar, dia pergi ke cermin dan melihat ke cermin dengan hati-hati. Setelah melihatnya sejenak, dia melihat bahwa meskipun wajahnya di cermin bercahaya, bibirnya merah dan giginya putih, tetapi dia masih kekurangan rasa kecanggihan setelah mengaplikasikan warna merah muda dan putih. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Merasa sedikit tersesat, dan berkata pada dirinya sendiri, Hei,
Aku tidak belajar merias wajah sebelumnya, dan bahkan tidak pernah ada lipstik di sekitarku. Tidak ada pensil alis, atau aku bisa berdandan sedikit. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghilangkan ide ini dan bergegas keluar. Ketika dia sampai di depan pintu, Devano sudah menunggunya. Melihat Raya Sucipto keluar, dia memberi isyarat untuk mengundang dan berkata, "Nona Raya, ikutlah denganku." Raya mengangguk dan mengikuti Devano ke kamar tempat Tama Renza berada. Saat ini, kecuali Tama Renza, selain Devano, Zain, Ayu, dan Lina tidak tahu siapa yang dibicarakan Tama sebagai tamu lain. Karena itu, mereka bertiga sangat penasaran. Segera, bel pintu berdering di luar, dan Devano ada di luar bersama seseorang. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Tuan muda, silakan datang ke sini." Tama Renza bersenandung dan berkata, "Biarkan dia masuk." Devano segera membuka pintu dan berkata pada Raya Sucipto di sampingnya, "Nona Sucipto, tolong." Raya melangkah maju dan melihat Tama Renza berdiri di dalam pintu. Dia merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Tetapi setelah dia melihat orang lain di sekitar Tama Renza dengan jelas, seluruh tubuhnya tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya Zain, saudara tiri Ayu, dan ibu kandung Ayu, Lina Hadid ada di sini. Zain, Ayu, dan Lina melihat Raya masuk. Ketika dia masuk, dia terkejut menambahkan, "Tidak ada yang mengira bahwa Raya, yang menghilang di Jepang, masih hidup." Seluruh Jepang berjuang untuk menemukannya, dan Departemen Kepolisian Metropolitan melakukan pencarian karpet di seluruh negeri. Para prajurit dari pasukan bela diri juga menggeledah setiap kota di daratan, dan bersekongkol dengan Chen Sucipto untuk melakukan pelayanan berjasa, tetapi secara tidak sengaja bermain dengan pasukan bela diri maritim. Tapi tidak ada yang menemukan keberadaan Raya Sucipto. Mereka pernah percaya bahwa Raya Sucipto seharusnya dibunuh di laut. Lagi pula, sangat sulit menemukan seseorang di laut. Keluarga Sucipto juga merasa bahwa Raya 90% sudah mati, dan kemungkinan besar dia akan dikuburkan di dasar laut. Kalau tidak, bagaimana dia bisa lolos dari jaring pasukan keamanan yang meliputi langit dan bumi? Tapi sekarang, dia tampak hidup di hadapan mereka. Sebelum, apalagi ini bukan Jepang, ini adalah Jakarta. Selain itu, karena dia adalah tamu Tama Renza, pasti Tama Renza lah yang menyelamatkannya. Dari sudut pandang ini, pria ini hanya memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai langit, bagaimana dia bisa membawa Raya Sucipto kembali dengan tenang dari mulut harimau dan serigala? Ini sungguh luar biasa. Orang yang paling bersemangat tentu saja Zain Sucipto. Melihat Raya masih hidup, dia menjadi lebih emosional dan menangis dan berkata, "Raya, Raya, apakah itu benar-benar kamu? Sangat sulit bagi ayah untuk menemukanmu." Tama Renza memutar matanya dan menatapnya, mengangkat tangannya hanya untuk menamparnya. Plak! Tamparan ini membuat Ayu dan Raya Sucipto sama-sama terkejut. Zain juga benar-benar terpana, dan bertanya dengan amarah di dalam hatinya, "Ada apa denganmu? Apa yang salah dengan kamu? Mengapa kamu memukulku lagi? Aku, dan pukul aku di depan istri dan anak perempuanku?" Tama Renza bertanya dengan dingin saat ini, "Zain, kamu sangat tidak tahu malu. Setelah Raya Sucipto menghilang, apakah kamu benar-benar mencarinya?" Kata Zain, terkejut. "Ya, apakah kamu mencarinya?" "Tentu saja tidak. Itu karena kamu benar-benar tidak dapat menemukannya. Dia menghilang di lautan luas, dan kekuatan seluruh negeri tidak dapat menemukannya." "Bagaimana aku, Zain, memiliki kemampuan ini? Karena aku tahu peluangnya kecil. Itu dapat diabaikan. Jadi aku tidak benar-benar berpikir untuk mencarinya sama sekali." Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.